Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas tentang materi aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat ini banyak digunakan dalam berbagai aspek di kehidupan nyata. Misalnya, kita dapat menyatakan suhu atau temperatur dengan bilangan bulat. Suhu di atas 0 derajat dapat dinyatakan dengan bilangan bulat positif, sedangkan suhu yang di bawah 0 derajat dapat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, suhu 10 derajat Celcius dan negatif 5 derajat Celcius ini salah satu contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang keuangan, kita juga menggunakan bilangan bulat. Aset dapat dinyatakan dengan bilangan bulat positif, sedangkan utang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Kita juga dapat menggunakan bilangan negatif untuk menunjukkan kedalaman atau posisi di bawah permukaan laut. Misalnya, kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut atau di kedalaman 5000 meter di bawah permukaan laut dapat dinyatakan dengan negatif 1000 dan negatif 5000. Jika menunjukkan posisi di bawah permukaan laut dengan angka negatif, maka untuk menunjukkan posisi di atas permukaan laut dapat kita nyatakan dengan angka positif. Misalnya, positif 47, positif 1129, positif 1758 itu menyatakan ketinggian di atas permukaan laut. Jadi bilangan bulat ini memudahkan kita memahami berbagai fenomena seperti temperatur, keuangan, kedalaman, ketinggian, dan banyak aspek lainnya dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita bahas beberapa soal aplikasi materi bilangan bulat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masalah berikut ini melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sudah kita pelajari ya. Soal yang pertama, suhu di pagi hari adalah negatif 3 derajat Celcius. Pada siang hari, suhunya naik 7 derajat Celcius. Berapakah suhu di siang hari? Proses ini melibatkan penjumlahan sederhana, karena ada kata naik. Maka, jumlahkan suhu sebelumnya dengan kenaikannya. Jadi suhu sekarang di siang hari adalah negatif 3 ditambah 7, yang hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Soal yang kedua, seorang penyelam itu menyelam hingga kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Lalu penyelam itu naik 10 meter. Di kedalaman berapa dia sekarang? Penyelam menyelam ke 25 meter di bawah permukaan laut. Karena berada di bawah permukaan laut, maka dapat kita nyatakan dengan bilangan negatif, negatif 25. Lalu penyelam naik 10 meter. Kata naik ini berarti kita dapat menggunakan penjumlahan. Maka diperoleh negatif 25 ditambah 10. Itu sama dengan negatif 15 meter. Nah, negatif 15 menyatakan bahwa penyelam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Soal yang ketiga, dalam sebuah game, kamu mendapat poin 10 di level pertama, kemudian kehilangan 15 poin di level kedua, lalu mendapat 20 poin lagi di level ketiga. Berapa total poin lu sekarang? Poin akhir permainan ini dapat kita peroleh dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Karena ada kata kehilangan poin, maka kita dapat melakukan pengurangan. Dan ada kata mendapat poin, maka kita dapat melakukan penjumlahan. Nah, di level kedua, tadi dia kehilangan 15 poin. Maka, poin yang di level pertama kita kurangi dengan poin di level kedua. Maka 10 dikurang 15 sama dengan negatif 5. Kemudian di level ketiga, dia mendapatkan 20 poin. Maka, poin di level kedua tadi kita jumlahkan dengan poin di level ketiga. Diperoleh negatif 5 tambah 20 sama dengan 15. Maka poin akhirnya adalah 15. Soal yang keempat, sebuah proyek konstruksi membangun 15 gedung itu membutuhkan 450 pekerja dan proyeknya selesai dalam 10 bulan. Jika perusahaan ingin menambah 3 gedung lagi yang ingin dibuat, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar semua gedung itu selesai dibangun? Nah, dari soal kita peroleh 15 gedung itu selesai dilakukan oleh 450 pekerja. Berarti kita perlu menentukan banyaknya pekerja untuk membangun satu buah gedung, lakukan pembagian. Sehingga untuk membangun satu gedung, maka banyak
pekerja yang diperlukan 450 dibagi 15 sama dengan 30 pekerja. 30 pekerja diperlukan untuk membangun satu gedung. Jadi kalau ingin membangun 3 gedung lagi, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan, tinggal kita kalikan saja. 30 pekerja dikali 3 gedung yang ingin dibuat, maka perlu 90 pekerja tambahan.